Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit tala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafalal yatim fil jannati hakadha. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyyu habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sarehat Bu. Alhamdulillah. Dek sarehat. Alhamdulillah. Parangsa titah kacileun si. Ari horeg titah kakarawaci. Dari parangsa ka dia titah ilmu. Orang titah ngaji. Saketiknya Bu walamila paling 3 jam. Siap. Biasa ceramah teh 3 jam. Kalau ceramah teh 3 jam atuh moal beunang ya ngomong teh ngobrol teh urang wani lillah sampai 2 jam 3 jam komo di dalam teh bari ngomongkeun batur. Mani dibelaan ternyamuk ge ditinggalkeun. Benar. Hadratil kiram, para asatid, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah bil khusus, anu pribados dihormati, bermudah dimuliakan ku Allah. Kasepuhan urang, guru urang sadaya Ki Derajat selaku pimpinan Padepokan Wayang Bambu. Mudah-mudahan anjeunna sing dipanjangkeun yuswa bari barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Urang doakeun sami-sami tadi nyarios ka abdi soalna. Pak Ustaz dihampura tempatna sareng anjeunna teh hoyong gaduh padepokan anu luas. Urang doakeun mudah-mudahan hajat sinareng maksad di dalam tersebut dikabul ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rada ngageter gitu urbu. Lamun sok nyanghareupan anak yatim teh rada ngageter. Hiji kunang karena privatus oge yatim. Ya, yatim dengan yatimna karang 3 bulan. Tapi alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dina siang ieu urang dikumpulkeun. Hakikatna di Allah Subhanahu wa taala, syariatna urang dikumpulkeun ku kidalang di haflah mubarakah.
pamugia pamudah-mudahan perkumpulan orang sadayana sehingga jantankeun perkumpulan anu penuh barokah, amin. Perkumpulan anu penuh rahmat, amin. Perkumpulan anu penuh magfirahna Allah Subhanahu wa ta'ala dina raraga santunan anak yatim. Lamun berbicara tentang santunan anak yatim, ia bentuk pengamalan. Bentuk pengamalan sakumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu katelah abbal yatim, seorang bapaknya anak yatim. Maka di dalam kitab Maulid berjanji Kanjeng Rasul yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u janaizahum. Rasul itu sangat mencintai orang-orang miskin, sangat mencintai orang-orang fakir. Bahkan yajlisu ma'ahum, Kanjeng Rasul sering kumpul dengan orang-orang fakir. Kanjeng Rasul tidak pernah kumpul dengan para pejabat, tidak pernah. Kanjeng Rasul tidak pernah kumpul dengan orang-orang kaya. Karena apa? Kanjeng Rasul ketika berdoa kepada Allah, dia pun meminta dalam mati, dalam keadaan orang yang miskin. Jangan bersedih adik-adik. Sekarang kita ditinggalkan orang tua kita. Rasul pun yang menjadi sayyidil anbiya, yang menjadi sayyidil mursalin, bahkan sayyidil makhlukah, Rasul pun adalah seorang anak yatim. Benar Bu? Bahkan Rasul ditinggal oleh bapaknya masih di dalam kandungan ibunya, baru usia 2 bulan. Ini contoh bagi kita. Karena Rasul adalah uswah bagi kita. Karena Rasul adalah contoh suri tauladan bagi kita. Maka jangan bersedih adik-adik yang ditinggalkan bapak, yang ditinggalkan ibu. Jangan bersedih. Gantungkan cita-cita kalian setinggi langit. Rasul pun seorang yatim, tapi Rasul jadi seorang pemimpin. Yang tidak ada seorang pemimpin yang melebihi kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka tadi kata kesembuhan kita bahwa ketika orang yang menyantuni anak yatim, kata Rasul, ana wa kafalal yatim bil jannati hakadha. Kata Rasul, aku dan orang yang mengurusi anak yatim dan orang yang menyantuni anak yatim bil jannati akan bersamaku di surga. Hakadha, seperti dekatnya sama dengan 2 jari tersebut. Rasul berisyarah sebagai begini. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada orang yang simpati kepada kita, masih ada orang yang mau berbagi kepada kita. Maka kita doakan mudah-mudahan wayang bambu ini, padepokan wayang bambu ini menjadi padepokan yang maslahah, padepokan yang bermanfaat. Karena tidak ada perkara yang lebih dari perkara selain hidup menjadi manfaat untuk orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'un afdalu minhuma al-amanu billah wa naf'u lil muslimin. Kata Rasul, tidak ada 2 perkara, la syai'un afdalu minhuma, tidak ada 2 perkara yang melebihi, yang bisa mengungguli 2 perkara tersebut. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, agar patut kita syukuri kita punya nikmat iman. Kita diberikan kenikmatan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat itu ada 2, ada nikmat zahiriyah, ada nikmat batiniyah. Mana nikmat zahiriyah? Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua adalah iman. Itu adalah nikmat yang zahir. Yang ketiga adalah ahsanus surah, nikmat yang zahir yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan wajah yang cantik, kita diberikan wajah yang tampan. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tashhal wa tashhilur rizki, nikmat yang zahir
ketika kita dipermudah rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk nikmat zahiriyah. Maka patut bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga keimanan kita supaya tidak terlepas keimanan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, kata Rasulullah, tidak ada perkara yang melebihi perkara tersebut, an-naf'u lil muslimin, yaitu bermanfaat untuk orang lain. Ini adalah bentuk kemanfaatan, karena setiap perkara apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti bermuara kedua persoalan tersebut, yaitu tentang iman, pentakziman kita kepada Allah, dan bermanfaat untuk orang lain. Maka dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, aqimis sholah wa atuz zakah. Laksanakan sholat dan keluarkan zakat. Sholat adalah bentuk pengagungan kita kepada Allah. Sholat adalah bentuk kita pentakziman kita kepada Allah. Ati'uz zakah, keluarkan zakat adalah bentuk naf'u lil muslimin, bermanfaat untuk orang lain. Maka tidak ada perkara yang diperintahkan dalam Al-Quran kecuali bermuara kedua perkara tersebut. Bahkan di dalam ayat lain Allah berfirman, an ashkurali wali walidaik. Kata Allah, bersyukurlah kalian kepadaku dan bersyukurlah kalian kepada kedua orang tua. Bersyukur kepadaku tanpa bersyukur kepada orang tua, maka syukurmu kepadaku, kata Allah, tidak akan diterima olehku, kata Allah. Kalau kita masih punya orang tua, adik-adik, walaupun hanya punya orang tua seorang ibu, maka muliakanlah orang tua kita. Itu adalah keramat bagi kita. Maka muliakan orang tua. Karena bentuk penghormatan kita kepada orang tua adalah bentuk naf'u lil muslimin, bentuk kemanfaatan kita terhadap orang lain. Maka bersyukur kita mesti bisa menjadi orang yang bermanfaat, karena kemanfaatan akan kembali kepada orang yang memberi kemanfaatan tersebut. Maka ada ulama berkata, barang siapa yang memberi kebahagiaan kepada orang lain, maka kebahagiaan tersebut akan kembali kepada orang tersebut. Bahkan ajmala, lebih indah, lebih elok, lebih baik kebahagiaan yang akan didapat oleh orang yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Mudah-mudahan wayang bambu ini, padepokan wayang bambu ini tadi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya tidak panjang lebar, tidak panjang kalam, karena memang tujuan saya bukan mau ngaji ke sini. Tujuan saya bersilaturahmi, karena beliau sudah 2 kali beranjak umur. Kalau saya baru sekali ke sini. Alhamdulillah kita masih punya orang tua yang melestarikan budaya. Karena hidup tanpa seni itu tidak indah. Coba ajan ayo pakai seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus aja itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pantu benaran kadengena gitu. Tetap itu pakai seni. Maka hidup tanpa seni tidak akan indah. Hidup tanpa duit oke sus. Biatur irama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.